Inilah voice note Kiai Tatang beberapa hari sebelum dipersekusi begundal Bahlawi. Ngaco, ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabulkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para mukibin ini antang ayam justru suruh melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kebalik-balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis kejiban di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Bahlawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah segenap dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita mani. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang saudara kita. Itulah taktik Belanda adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Bahlawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, dengan kita diadu domba, dan sekarang Bahlawi mengadu domba kita dengan muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Bahlawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita, karena sudah jelas nasabnya sampaikan kita Rasulullah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru kita harus maksimalkan PWILS ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masih bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Bahlawi itu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jangan panggil Habib kepada mereka Ustadz, atau kalau kita dia nggak bisa ngaji, panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang mau memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik, si Abada udah, si Bahan dan David saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju nggak begitu? Betul, setuju. Seperti itu. Gak usah manggil Habib si Habib Rizik, Habib Bahan. Gak usah. Si Rizik, si Habib, apabila disebutnya Imam Munyil atau Imam Imam Joho, udah itu aja. Ngapain panggil hormat? Biasanya kita menghormati kita sebagai tuan rumah, kita balikin kepada mereka. Gak usah dan sekarang panggil Habib, gak usah. Tidak perlu Habib untuk balik nantinya. Dan punya sekarang nanti bisa tunjukkan dia menjadi orang yang terhina. Amin. Tidak perlu PWI ini. LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman. Dan notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum. Mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini enak-enak saja, tak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sana, minta kambing ke sana, minta segala kepada warga negara kita yang kerja keras. Mereka yang mendapatkan kenikmatannya
ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI, harus disudahi oleh kita semuanya. Siapa sudah itu? Ya. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, bahwa Alawi adalah bukan dunia Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita, mereka adalah tumbang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ngawur, halu dan sebagainya. Kita dimabrurkan dengan ucapan-ucapan mereka, dengan doktrin-doktrin mereka. Kita para pemimpin ini antang ayam justru melawan kita sebagai warga negara asing. Ini kan sudah kembali balik sebetulnya. Lantas bagaimana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka? Memang ini tidak mudah seperti yang kita harapkan. Karena apa? Kita sadar ratusan tahun kita didoktrin oleh mereka. Bahkan kita sendiri ketika belum adanya tesis keimanan di pondok pesantren kita dulu mondok, tidak ada yang namanya terkait dengan pembahasan nasab, sehingga kita sendiri menganggap bahwa Wali Songo adalah dari Alawi pada waktu itu. Tidak sadar, dan mereka melakukan dakwah sehat dengkul untuk mendoktrin kita, sehingga kita warga negara ini seakan-akan tidak ada harganya apa-apa dan kita mati. Tetapi alhamdulillah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan itu, dan tidak perlu kita disadarkan oleh orang-orang tua kita. Kita dengan sendirinya dengan hidayah Allah kita sudah sadar bahwa mereka itu adalah para imigran Yaman yang numpang ke sini, yang menjajah Indonesia, dan mereka mengkoti dari keturunan atau dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus dilawan oleh kita semuanya. Siap kita melawan mereka? Siap. 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 Kudu kita lawan mereka. Kita sasarannya bukan muhibinnya. Muhibin itu orang kita, saudara kita. Itulah taktik Belanda adu domba yang sudah diterapkan oleh mereka Alawi kepada warga negara Indonesia. Dulu Belanda mengadu domba kita dengan mereka, dengan kita diadu domba, dan sekarang Alawi mengadu domba kita dengan muhibin supaya kita berantem. Yang rugi adalah kita, yang ongkang-ongkang, yang menjadi juragan adalah mereka para Alawi yang memang harus dimusnahkan oleh kita, karena sudah jelas asalnya tidak sampai kepada kita Rasulullah Muhammad SAW. Itu baru kita harus maksimalkan PWI LSI ini, harus maksimalkan. Jadi kalau saya sih berbicaranya begini, ketika di grup itu kan hanya kita saja berbicara di situ. Sekarang harus kita masih bagaimana Ustadz berbicara kepada majelis taklimnya, kepada jamaahnya, jelaskan bahwa Alawi itu waktunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jangan panggil Habib kepada mereka Ustadz, atau kalau kita dia nggak bisa ngaji panggil namanya saja. Ngapain menghargai orang-orang seperti itu? Mereka tidak ada menghargai kepada kita. Sebaliknya kita juga sebagai tuan rumah yang punya otoritas maksimal di negara ini, mereka balas dengan mereka yang melakukan kepada kita. Mereka kepada Kiai Iman, gak ada yang memanggil Kiai Iman, si Iman. Kita si Rizik, si aja udah, si Bahar dan menit saja ngomong. Ngapain lagi harus hormat-hormat kepada mereka yang tidak menghargai kita sebagai tuan rumah? Setuju nggak begitu? Betul, setuju. Berarti gak usah panggil Habib si Habib Rizik, Habib Bahar, gak usah. Si Rizik, si Habib, apabila disebutnya Imam Munyil atau Imam Imam Joho, udah itu aja. Ngapain panggil hormat biasanya tidak menghormati kita sebagai tuan rumah. Kita balikin kepada mereka. Gak usah dan sekarang panggil Habib, gak usah. Bila perlu Habib itu kebalik nantinya. Dan kemudian sekarang nanti bisa tunjukkan dia menjadi yang terhina. Amin. Bila perlu PWI ini, LS ini mereka usir ke negaranya, ke Yaman, dan notabene Yaman adalah negara yang paling miskin di dunia. Biar mereka di sana tidak makan, tidak minum, mereka di sana bisa kelaparan. Jangan sampai seperti di sini, enak-enak saja tak kerja, nggak apa, jadi juragan, minta uang ke sana, minta kambing ke sana, minta segala kepada warga
negara kita yang kerja keras, mereka yang mendapatkan kenikmatannya. Ini luar biasa. Ini harus disudahi oleh PWI LSI, harus disudahi oleh kita semuanya. Siap menyudahi itu? Ya. Kita harus masih menyampaikan kepada jamaah kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, bahwa Alawi adalah bukan dunia Rasul. Mereka adalah penjajah negara kita, mereka adalah numpang negara kita. Bila perlu usir kita semuanya ke Yaman. Setuju? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.